Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang baik, yang selalu mengerjakan perkara-perkara ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan sudah menolong kami dan memberikan kami kekuatan. Saat ini kembali kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan sungguh-sungguh taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal yang pertama, ayat 24-26, tertulis demikian. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku, dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Saudara yang dikasih Tuhan, seekor anjing yang jatuh ke dalam sungai yang airnya cukup deras hendak ditolong oleh beberapa orang. Satu orang dari antara orang-orang yang menolong itu datang berinisiatif untuk turun ke dalam sungai dan berjalan dengan hati-hati mendekati anjing itu untuk mengeluarkannya dari sana. Pada awalnya anjing itu memberontak dan mencoba menggigit tangan orang tersebut. Tapi kemudian ia menjadi tenang karena mengerti bahwa ia hendak diselamatkan. Ia pun membiarkan tubuhnya diangkat dan dipindahkan ke daratan. Tuhan berusaha untuk mengulurkan tangannya kepada kita agar kita selamat. Tapi ada kalanya kita manusia malah tidak mau menghiraukan uluran tangan Allah. Kita menolak dan kita bahkan marah. Kita merasa kita bisa untuk menghandle semuanya sendiri. Amsal pasal yang pertama ayat 24-26 ini berkata, oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku, dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Di sini saudara, Amsal berbicara tentang hikmat. Hikmat yang datang dari Tuhan, yang menuntun pada kebenaran. Tapi sayangnya, banyak orang yang tidak mau mendengarkan. Panggilan Tuhan jangan kita tolak. Firman Tuhan jangan kita abaikan. Uluran tangan Tuhan jangan kita tidak pedulikan. Kita semua butuh hikmat dari Tuhan. Kita perlu tuntunannya. Kita adalah orang-orang yang tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh guidance, saudara. Kita perlu tuntunan, arahan yang membawa kita kepada jalan-jalan yang benar dan kepada keselamatan. Mengabaikan hikmat dan tuntunan Tuhan akan berkonsekuensi penolakan dari Tuhan. Di ayat 28 dan 29 dari Amsal 1 ini dikatakan, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Kalau kita terus-menerus menolak hikmat Tuhan, menolak firman Tuhan, maka sebenarnya kita sedang mengundang hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Salah jalan, tersesat, bisa membawa masalah. Dan pada waktu itu saudara, ketika kita ada dalam kesesakan, karena mengabaikan hikmat dan firman Tuhan, kita kemudian mencari-cari Tuhan, mencari hikmatnya. Di situ saudara, kita tidak akan menemukan jawaban. Mengapa? Karena kita terus mengabaikan uluran tangan Tuhan, terus mengabaikan suaranya selama ini, tidak mempedulikan didikannya, tegurannya. Kita tidak mau dituntun oleh Tuhan.
Dampak dari penolakan terus-menerus terhadap hikmat Tuhan, terhadap firman Tuhan, maka kita pun akan ditolak ketika kita berseru-seru kepada Tuhan di waktu kesesakan. Pemberontakan, kekerasan hati, kedegilan membuat kita menjadi musuh Allah. Dan sebagai musuhnya, kita memposisikan diri masuk dalam status ditolak oleh Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak menolak kita. Ia mengasihi dan mau menerima kita. Tapi kalau kita terus-menerus menolak uluran tangan kasih-Nya, maka kita akan menghadapi konsekuensi serius dari sikap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari hiraukan uluran tangan Tuhan. Jangan abaikan uluran tangan kasih-Nya. Jangan abaikan firman-Nya. Jangan tolak Tuhan Sang Juru Selamat kita. Tuhan mau menuntun kita dengan hikmat-Nya. Tuhan mau membimbing kita dalam rencananya yang sempurna. Cuma satu syarat dari kita harus dengar-dengaran dan meresponi uluran kasih Allah dengan hati yang mengasihi dan berserah. Selama kita hidup dalam kasih kepada Tuhan dan dengar-dengaran pada firman-Nya, ketika kita dalam kesesakan dan persoalan, Tuhan akan menjadi penolong dan pembela kita. Ia tidak akan membiarkan kita, tapi akan menyatakan mujizat-Nya bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami bersyukur karena firman-Mu kembali menyadarkan kami untuk selalu taat, setia dengar-dengaran untuk melakukan firman-Mu. Tidak mengabaikan suara hikmat-Mu Tuhan. Tidak menolak suara Roh Kudus-Mu dalam hati kami yang berbicara untuk membimbing kami dalam kebenaran-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk dengar-dengaran, taat, dan meresponi dengan benar setiap kehendak Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Berikanlah kami tidur yang nyenyak, bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan bagi yang sakit di bagian jantung, organ-organ tubuh, paru-paru, organ bagian dalam pencernaan. Jamah ya Tuhan, sembuhkan, pulihkan dengan kuasa-Mu. Segala sakit penyakit kami disembuhkan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, agar tangan-Mu Tuhan menjamah dan melawat setiap kami, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Yang putus asa Tuhan bangkitkan kembali semangat mereka, yang terikat terbelenggu kuasa kegelapan Tuhan lepaskan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk jawaban doa, bersyukur untuk lawatan Tuhan yang ajaib atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.